Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Endang Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini mau mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu Bapak Andika Ruli Septian selaku Kepala Sekolah SMP 1 Swadiri Seputih Agung. Sebelumnya selamat malam, Pak. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak. Ini langsung saja ya, Pak ya. Iya. Saya ingin bertanya-tanya sedikit. Boleh. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Pak? Alhamdulillah dipercaya di kepala sekolah itu sejak tahun 2017. Sudah lama sekali ya, Pak ya. Hampir berjalan 5 tahun lebih lah. Oke, Pak. Terus kemudian pernah tidak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Bapak menemui kendala-kendala mungkin saat supervisi, mungkin ada guru yang belum memanfaatkan teknologi informatika, kemudian terus muridnya juga belum termotivasi untuk belajar. Pernah tidak Pak menemui kendala? Ya, itu tahap-tahap awal saya jadi kepala sekolah, itulah kendala yang utama. Itu di era yang digitalisasi seperti ini, era-era semua serba milenial seperti ini, memang diperlukan suatu solusi alternatif terkait gimana langkah-langkah kita agar guru itu bisa memanfaatkan teknologi, atau bahasa kerennya melek teknologi lah gitu loh. Karena mau nggak mau itu tetap itu nanti akan terus berjalan. Melekat ya, Pak. Melekat, Ya? akan terus melekat. Karena apa? Pada dasarnya setelah guru itu mampu menerapkan teknologi sebagai salah satu metode pembelajarannya, otomatis kan guru menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan tentunya nanti larinya adalah ke siswa. Iya, betul. Siswa pada saat ini nih beda dengan yang zaman dulu. Kalau saat ini itu kasarannya ngomong, kadang-kala kita ini kalah dengan siswa. Iya, betul sekali, Ini yang Pak. ngomong PR kita. Betul sekali. Kalau kita nggak kreatif, nggak ngajar masih sistem ceramah, ngajarnya masih metode lihat buku sampai habis, dan itu jelas Iya. kemampuan siswa, daya tarik siswa, minat untuk belajarnya akan turun karena monoton. Iya, betul. Makanya kita dari sekolah kita tuh mencari solusi-solusi yang gimana langkahnya agar guru tersebut bisa memanfaatkan teknologi di dalam mendukung metode pembelajarannya, sehingga akhirnya adalah ke siswa lebih termotivasi, lebih asik, lebih merasa ingin tahunya tinggi. Betul sekali, Pak. Terus upaya dari pihak sekolah nih, Pak, untuk menunjang atau meningkatkan motivasi guru tadi untuk menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada itu seperti apa, Pak? Menggunakan apa? Itu langkah yang berat sebenarnya. Yang pertama beberapa faktor yang jelas. Yang pertama kita perlu SDM-nya, SDM guru tersebut. Iya. Kasarnya ngomong kita mengajar media dan sebagainya, sedangkan gurunya nggak tahu kan dia bagaimana. Betul sekali. Yang kedua jelas sarana prasarana, alat berupa mungkin komputer, kemudian laptop, kemudian mungkin HP Android dan sebagainya. Itu langkah awal kita. Yang pertama kita menyiapkan dulu adalah sarana prasarananya. Kita berhubungan dengan instansi terkait, dinas kabupaten, gimana langkahnya biar dapat bantuan dan sebagainya. Alhamdulillah itu sudah dapat. Setelah dapat itu baru kita fokus ke SDM gurunya. Wah, luar biasa, apalagi guru-guru yang masih menerapkan paradigma lama ini. Walah, merubah pola mindsetnya sulit sekali. Betul sekali, apalagi guru-guru senior. Wah, itu sulit sekali. Tapi alhamdulillah kita kan sekitar hampir 50%, 60% lebih guru kita guru muda yang memang perlu binaan, perlu motivasi untuk mengajak kawan-kawan yang senior untuk itu. Solusi-solusi alternatif kami sebenarnya banyak hal yang bisa kita terapkan. Salah satunya in-house training, IHT itu yang memang kami sampaikan bahwa sebelum KBM tahun ajaran baru 3 hari atau 4 hari kita laksanakan in-house training terkait pemanfaatan multimedia. Bisa ada aplikasi Google Classroom, bisa gimana nanti Google Suite dan sebagainya. Ini sebagai dasar kawan guru bisa lebih kreatif. Itu solusi yang pertama sih, IHT. Kemudian yang kedua mungkin bisa bertanya dengan kawan-kawan sejawat, dalam arti saling berbagi antara teman yang sudah bisa. Oh, kamu bisa proyektor LCD dan sebagainya, saling membantu. Kemudian ketiga kalinya kita mungkin memberikan kesempatan kepada guru, peluang yang sebesarnya untuk mengembangkan potensinya. Contoh mungkin ikut KKG, ikut MGMP, kemudian ikut pelatihan-pelatihan yang bersifat teknologi. Baik di era sekarang kan nggak harus kita luring, bisa webinar dan sebagainya. Ini kita memberikan kesempatan yang besar kepada mereka. Jadi mudah-mudahan dengan diawali dengan itu, nanti lama-lama akan membudaya guru. Betul sekali, Pak. Oh iya, terus kemudian terkait guru dengan orang tua
tua. Nah itu perannya bagaimana Pak? Ya, itu makanya itu yang memang bahwa kunci sekolah sebenarnya itu ada di kerjasama orang tua yang baik dengan sekolah. Iya. Kan selama ini kadangkala ada kesalahpahaman antara guru dan orang tuanya. Iya. Orang tuanya berpikir kalau di sekolah itu ya sudah terserah guru. Gurunya, Padahal nggak bisa betul seperti sekali. itu, bahwa sekolah itu kan hanya tempat, fasilitas Iya. sebenarnya untuk gimana langkahnya alat anak-anaknya orang tua tersebut bisa lebih baik. Tetap perlu kerjasama yang baik, mulai memantau perkembangan anak, mulai terkait tentang penurunan belajar dan sebagainya. Jadi kita bangun komunikatif, mungkin ada hal-hal yang kita panggil ke sekolah untuk berbicara terkait tentang perkembangan anak tersebut. Oke. Misalnya paguyuban kelas kayak gitu diadakan tidak Pak di sekolah tersebut? Alhamdulillah kita tidak diadakan karena potensi, karena kita berpikir bahwa antara, sekali lagi di awal tadi, antara sekolah dengan wali, orang tua itu harus ada komunikasi kan. Iya. Makanya kita berusaha kelasnya anaknya si orang tua itu menjadikan adalah juga rumah kedua bagi anak orang tua tersebut. Jadi perkembangan atau fasilitas mungkin bisa gimana kita rapatkan wali-wali ini ada kurang apa dan sebagainya, kita komunikatifkan untuk membangun kelas tersebut agar tentunya siswa itu nyaman dalam belajar. Jadi ada peran serta antara orang tua dan siswa. Iya, tidak ada miskomunikasi. Tidak ada miskomunikasi. Antara guru, Seperti siswa, orang iya. tua, jadi semua bisa diobrolkan. Iya, ya, Pak? benar. Oke, betul sekali. Nah, ada tidak Pak kira-kira di sekolah Bapak itu ketika guru nih mau menyampaikan materi, sedangkan dia belum menguasai materi tersebut? Ya kembali lagi yang namanya kembali ke SDM-nya tadi. Jadi ada poin-poin yang memang guru yang di era seperti ini responnya cepat tanggap, ada juga responnya yang memang agak kurang cepat gitu. Ini butuh proses, butuh pembinaan dari kita kepala sekolah, dari mungkin guru-guru senior yang ada, kemudian dari juga teman-teman sejawat, motivasi. Ya ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi yang bisa itu membantu, yang belum bisa gimana langkahnya, bertanya, jangan malu bertanya. Tanpa itu semua saya yakin kalau kita menjudge salah satu guru seperti ini, itu nanti malah bikin dan guru tersebut larinya ke efek ke kenyamanan bekerjanya kurang. Intinya ya kesabaran dari proses lagi lah. Untuk terkait RPP nih Pak, untuk RPP ini gimana nih Pak? Misalnya nih guru ini belum sepenuhnya menguasai materi, sedangkan beliau ini sudah membuat RPP. Nah itu yang kebiasaan kita padahal kan namanya RPP atau sekarang itu di Merdeka Belajar itu namanya modul ajar gitu ya. Itu kan kalau saya perumpamaan tuh kita ini mau ke ladang kan, kita selaku guru ini kan RPP perangkat itulah cangkul kita ya. Tapi kebiasaannya kan ngajar baru grutuk, copy paste dan sebagainya. Ini yang hal memang semuanya ini udahlah, kita nggak perlu menutup-nutupi itu budaya. Makanya semua perlu proses. Ya tadi disampaikan tadi di awal mungkin ada yang namanya workshop sebelum tahun ajaran baru, setelah IHT terkait teknologi, kemudian baru workshop di dalam perangkat ajar, baik pembuatan CP, TP dan sebagainya, perangkat ajar, modul ajar dan sebagainya. Ini kan sebagai dasar mereka. Jadi mindset, pola pikir, budaya-budaya seperti ini yang memang sulit kita ubah. Tapi tetap tanpa kita berusaha berubahnya ya nggak akan berubah. Iya betul. Kembali lagi ke diri kita. Iya kembali lagi kita. Kembali lagi ke SDM kita ya Pak. Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja Pak. Mengganggu waktunya. Tidak, ini mohon maaf juga jika memang ini tadi ada bahasa-bahasa yang kurang pas juga. Karena ini juga apa ya? Setelah pandemi 2 tahun 3 tahun ini kan. Iya sekali Pak, pandemi ini. Enggak beban berat sekolah ini yang luar biasa, ditambah lagi kurikulum baru yang memang betul sekali. Kalau kita nggak segera beradaptasi, segera menyesuaikan, itu ya juga nanti timbulnya adalah ke anak-anak kita yang dirugikan. Jadi ya intinya ya bismillah tadi itu, kita yang penting ada cara, ada kemauan niat untuk bisa dan berusaha lebih baik. Itu saja intinya. Oh iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin itu saja wawancara saya dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Andika Ruli Septian selaku Kepala Sekolah SMP 1 Seputik Agung ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.